Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo dari kelas 4 EA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang AED atau Automated External Defibrillator. Nah, jadi AED atau Automated External Defibrillator adalah sebuah alat medis portable yang dapat digunakan oleh masyarakat awam ataupun masyarakat umum, yang dimana alat ini dapat digunakan untuk menganalisa irama jantung dan juga dapat melakukan kejutan listrik guna membantu pada korban henti jantung dan dapat mengembalikan irama jantung seperti normal atau kembali normal. Nah, jadi fungsi utama dari alat AED ini adalah yang pertama, dapat mendeteksi gangguan irama jantung yang berbahaya. Lalu yang kedua, dapat memberikan kejutan listrik jika diperlukan. Dan yang ketiga tentunya dapat meningkatkan peluang hidup korban. Nah, terdapat indikasi pada penggunaan AED. Jadi AED ini itu dapat digunakan ketika korban dirasa tidak sadarkan diri, tidak bernapas dengan normal, dan juga tidak memiliki denyut nadi ataupun tanda-tanda kehidupan. Hal itu biasanya terjadi ketika korban mengalami kejadian seperti terkena serangan jantung, sengatan listrik, tenggelam, ataupun terdapat gangguan pernapasan. Nah, langkah-langkah pada penggunaan AED. Yang pertama, pastikan keamanan lokasi atau lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, periksa respon korban. Yang ketiga, hubungi bantuan medis. Dan yang keempat, lakukan CPR. Untuk melakukan CPR, itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lalu, nyalakan AED. Untuk cara penggunaan alat AED tersebut, itu dapat dilihat pada buku panduan, dan juga terdapat instruksi suara dari alat tersebut, sehingga memudahkan masyarakat umum, orang awam yang ingin menggunakan atau akan menggunakan alat tersebut atau AED. Nah, jadi pada penggunaan AED ini tidak begitu sulit untuk orang awam ataupun masyarakat umum, karena di alat tersebut sudah mempunyai sistem yang dimana menghasilkan instruksi suara secara otomatis, yang dimana suara tersebut memudahkan kita untuk menolong korban karena sudah ada instruksi dari suara tersebut. Nah, apabila setelah dilakukannya kejut listrik menggunakan AED tadi tidak mendapatkan respon apapun dari korban, maka sebaiknya dilanjutkan CPR selama kurang lebih 2 menit selagi menunggu bantuan medis datang. AED ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah digunakan oleh orang awam. Lalu yang kedua, ada instruksi otomatis. Yang ketiga, respon cepat pada henti jantung. Dan yang keempat, meningkatkan angka keselamatan korban. Namun terdapat keterbatasan pada alat AED ini. Yang pertama, tidak semua gangguan jantung bisa di-shock atau diberi kejut listrik oleh AED. Lalu yang kedua, membutuhkan baterai dan maintenance. Yang ketiga, harus digunakan dengan prosedur yang benar. Nah, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penggunaan AED. Yang pertama, jangan digunakan di area basah tanpa pengamanan. Lalu yang kedua, pastikan dada korban kering. Yang ketiga, lepaskan benda logam di sekitar alat. Dan yang keempat, hindari menyentuh korban saat shock diberikan atau saat AED bekerja. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa AED merupakan alat penting dalam pertolongan pertama pada kasus henti jantung mendadak. Penggunaan AED yang cepat dan tepat disertai CPR dapat meningkatkan peluang hidup korban secara signifikan. Karena dirancang otomatis dan mudah digunakan, AED ini dapat dioperasikan baik oleh tenaga medis maupun masyarakat umum yang awam setelah memahami dan mempelajari prosedurnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari AED. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.